Pulau Nusa Kambangan sejak dahulu dikenal sebagai pulau misterius yang terletak di selatan Jawa. Pulau ini dikelilingi laut ganas dengan ombak besar yang seakan melindungi keberadaannya. Dalam catatan kuno, pulau ini dianggap sebagai benteng alami bagi kerajaan-kerajaan Jawa. Banyak yang menyebut Nusa Kambangan sebagai pulau terlarang karena auranya yang mistis. Selain sebagai benteng alam, pulau ini juga memiliki hutan lebat yang penuh dengan satwa liar. Tidak sembarang orang bisa memasuki wilayah tersebut tanpa restu dari penguasa lokal. Cerita rakyat menyebutkan bahwa di balik hutan dan tebing karang terdapat pintu masuk menuju dunia gaib. Dari sinilah legenda kerajaan gaib Nusa Kambangan mulai tumbuh. Pada masa kejayaan Kerajaan Mataram, Nusa Kambangan dijadikan sebagai daerah pelarian dan pengasingan. Raja-raja Mataram memanfaatkan pulau tersebut untuk mengasingkan bangsawan yang memberontak. Namun, seiring waktu muncul kabar bahwa banyak pengasingan itu tidak pernah kembali. Mereka diyakini lenyap karena masuk ke alam lain. Para prajurit yang ditugaskan menjaga tahanan di pulau itu sering melaporkan kejadian aneh. Malam hari, terdengar gamelan gaib berbunyi dari tengah hutan. Api misterius berkelap-kelip di kejauhan. Namun saat didekati, api itu menghilang. Banyak orang percaya bahwa itu adalah tanda kerajaan gaib yang sudah lama berdiri di pulau tersebut. Hutan-hutan di Nusa Kambangan bukan sekadar tempat berburu atau pengasingan. Di dalamnya terdapat gua-gua purba yang dipercaya sebagai gerbang menuju dunia gaib. Masyarakat pesisir Jawa percaya bahwa roh-roh leluhur bersemayam di gua-gua itu. Beberapa orang yang tersesat bahkan mengaku bertemu prajurit gaib berpakaian kerajaan. Keberadaan hutan lebat dengan pepohonan tinggi membuat suasana terasa angker. Burung hantu sering bersahutan di malam hari, menambah kesan mistis. Penduduk sekitar meyakini siapapun yang berani merusak keseimbangan alam di pulau itu akan mendapat kutukan. Keyakinan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Legenda menyebutkan bahwa di Nusa Kambangan terdapat dua dunia yang berdampingan, dunia manusia dan dunia gaib. Keduanya dipisahkan oleh tabir tipis yang hanya bisa ditembus oleh orang tertentu. Para dukun dan empu dari masa lalu sering datang untuk bersemedi di sana. Mereka berharap mendapatkan ilmu dan kesaktian dari para penghuni gaib. Cerita ini semakin kuat karena banyak saksi yang melihat iring-iringan pasukan gaib di malam tertentu. Mereka berbaris rapi, lengkap dengan kuda dan senjata, namun lenyap begitu saja. Kejadian semacam ini memperkuat keyakinan bahwa kerajaan gaib memang berdiri di dalam pulau tersebut. Dalam kepercayaan masyarakat, Nusa Kambangan memiliki seorang raja gaib yang berkuasa. Raja itu dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi Gaib, berbeda dari Prabu Siliwangi di Tanah Parahyangan. Sosok ini dipercaya sebagai penguasa kerajaan gaib yang menjaga keseimbangan pulau. Penampilannya gagah, mengenakan pakaian kebesaran dengan mahkota bercahaya. Raja gaib tersebut memiliki ribuan prajurit yang menjaga wilayahnya. Mereka tak kasat mata bagi manusia biasa, namun bisa dirasakan kehadirannya melalui angin, suara, dan tanda-tanda alam. Konon,
Siapapun yang berani menantang kekuasaan sang raja akan hilang tanpa jejak di dalam hutan Nusa Kambangan. Setelah hutan Nusa Kambangan, dipercaya terdapat sebuah istana gaib yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Istana itu berdiri megah dengan dinding berkilau emas dan permata. Bagi mereka yang berilmu tinggi, istana ini muncul ketika kabut malam turun. Kilau cahaya dari istana sering dianggap sebagai api misterius. Penduduk sekitar hanya mendengar kabar dari orang-orang sakti yang pernah masuk ke dunia gaib. Mereka menggambarkan istana tersebut sebagai pusat kerajaan gaib yang dijaga ketat oleh prajurit tak kasat mata. Di dalamnya, sang raja gaib memimpin dengan bijaksana, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia halus. Di pintu masuk menuju alam gaib, terdapat makhluk-makhluk penjaga. Wujud mereka sering menyerupai manusia raksasa, macan, atau burung besar. Penjaga ini akan menakuti siapa saja yang berani melangkah tanpa izin. Banyak orang yang mencoba masuk, akhirnya tersesat berhari-hari tanpa bisa keluar. Namun bagi orang yang datang dengan hati tulus dan tujuan baik, para penjaga justru akan memberi jalan. Mereka menuntun pengunjung menuju istana gaib. Cerita turun-temurun menyebutkan bahwa penjaga gerbang itu adalah prajurit kerajaan lama yang disumpah untuk menjaga selamanya. Nusa Kambangan menjadi tempat favorit para dukun, empu, dan pertapa sejak zaman kuno. Mereka percaya pulau ini adalah sumber kekuatan gaib. Dengan bersemedi di gua atau di tepi pantai yang sunyi, mereka berharap mendapat ilmu kanuragan, kekebalan, hingga kesaktian gaib. Banyak pusaka sakti lahir dari hasil tapa di pulau ini. Namun tidak semua berhasil. Beberapa dukun justru hilang dan tidak pernah kembali. Konon, mereka terlalu tamak ingin menguasai kekuatan besar tanpa restu penguasa gaib. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa ilmu dari dunia gaib harus dijalani dengan pengabdian, bukan keserakahan. Nusa Kambangan juga dijuluki Pulau Hitam karena reputasinya yang angker. Cerita rakyat mengatakan, siapapun yang mengkhianati perjanjian gaib di sana akan dikutuk. Kutukan itu bisa berupa sakit keras, gila, bahkan meninggal mendadak. Karena itu, orang-orang pesisir selalu berhati-hati bila menyebut nama pulau ini. Beberapa nelayan pernah mengaku melihat perahu gaib berlayar di tengah malam. Perahu itu dipenuhi pasukan berpakaian prajurit kerajaan. Bila perahu gaib itu muncul, orang percaya ada seseorang yang sedang dihukum oleh kutukan sang raja gaib. Kisah ini membuat nama Nusa Kambangan semakin diselimuti misteri. Hubungan kerajaan gaib Nusa Kambangan disebut bersekutu dengan penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Kedua kerajaan ini saling menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan. Jika Laut Selatan bergolak, maka hutan Nusa Kambangan juga ikut resah. Kedua alam itu bagaikan dua sisi koin yang tak bisa dipisahkan. Beberapa ritual kejawen kuno menyebutkan adanya perjanjian abadi antara Raja Gaib Nusa Kambangan dan Ratu Pantai Selatan. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi tanah Jawa dari bencana besar. Karena itulah, banyak orang yang menganggap pulau ini adalah pusat kekuatan mistis yang penting bagi Nusantara. Ketika masa kolonial Belanda, Nusa Kambangan dijadikan sebagai tempat pembuangan tahanan. Banyak pemberontak, penjahat, hingga bangsawan yang dianggap berbahaya dibuang ke sana. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa beberapa tahanan hilang secara misterius
tanpa jejak. Penduduk sekitar percaya bahwa tahanan-tahanan itu tidak mati, melainkan masuk ke kerajaan gaib. Ada yang mengatakan mereka dijadikan abdi, ada pula yang mengaku melihat roh mereka berkeliaran. Misteri hilangnya para tahanan membuat pulau ini semakin ditakuti. Pada malam tertentu, terutama menjelang bulan purnama, terdengar suara gamelan dari dalam hutan. Irama itu merdu, seolah berasal dari sebuah pesta besar. Namun, saat dicari, tidak ada seorang pun di sana. Hanya sisa embusan angin yang terasa dingin menusuk tulang. Masyarakat percaya itu adalah pesta kerajaan gaib Nusa Kambangan. Para leluhur yang berpangkat tinggi diundang untuk hadir. Bagi yang beruntung, suara gamelan bisa membawa berkah, tapi bagi yang ceroboh, bisa terseret masuk ke dunia gaib dan tidak kembali. Gunung Selok yang berada di pesisir Cilacap dianggap sebagai pintu masuk menuju Nusa Kambangan gaib. Konon, ada jembatan tak kasat mata yang menghubungkan keduanya. Orang yang memiliki ilmu tinggi bisa melintasi jembatan itu dan tiba langsung di istana gaib. Namun, bagi orang awam, yang terlihat hanya laut luas dan ombak besar. Beberapa penduduk pesisir bercerita bahwa pernah melihat cahaya hijau membentang seperti jembatan saat malam tertentu. Cahaya itu diyakini sebagai jalan bagi roh yang keluar masuk antara dua dunia. Banyak pusaka Jawa yang dipercaya berasal dari Nusa Kambangan. Keris, tombak, dan pedang dengan tuah luar biasa lahir dari tangan empu yang bertapa di sana. Senjata-senjata itu konon diberi roh gaib untuk melindungi pemiliknya. Tak heran jika pusaka dari pulau ini sangat diburu. Tetapi, pusaka itu tidak boleh digunakan sembarangan. Jika digunakan untuk kesombongan, maka roh gaib akan berbalik menyerang pemiliknya. Banyak kisah orang sakti yang jatuh karena tak mampu mengendalikan pusaka dari Nusa Kambangan. Hal ini membuat pusaka tersebut semakin diselimuti aura mistis. Leluhur Jawa konon pernah membuat perjanjian dengan kerajaan gaib Nusa Kambangan. Perjanjian itu berisi janji saling menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Sebagai gantinya, manusia harus menghormati pantangan dan tidak merusak hutan atau laut di sekitarnya. Setiap tahun, masyarakat sekitar melakukan ritual tertentu untuk menghormati perjanjian itu. Sesaji dilarungkan ke laut sebagai tanda penghormatan kepada penguasa gaib. Dengan begitu, kehidupan di daratan tetap tentram dan bencana besar bisa dihindarkan. Laut Selatan yang mengitari Nusa Kambangan terkenal dengan ombaknya yang ganas. Nelayan setempat percaya bahwa ombak itu bukan sekedar fenomena alam, melainkan pasukan gaib yang menjaga pulau. Setiap gelombang besar dianggap sebagai tanda bahwa dunia gaib sedang bergejolak. Banyak kapal yang karam di sekitar pulau ini. Anehnya, beberapa korban selamat bercerita bahwa mereka ditolong oleh sosok gaib berpakaian prajurit. Cerita itu membuat kepercayaan tentang penjaga gaib Nusa Kambangan semakin kuat di hati masyarakat pesisir. Di Nusa Kambangan terdapat gua terkenal bernama Karang Tengah. Konon gua ini adalah salah satu pintu gerbang menuju istana gaib. Dari luar, gua tampak biasa saja. Tetapi di dalamnya terdapat lorong yang seakan tidak ada ujungnya.
Banyak orang yang masuk kemudian tersesat berhari-hari. Beberapa pertapa mengaku berhasil melihat cahaya terang di ujung gua. Cahaya itu dipercaya sebagai pancaran dari istana gaib. Namun, hanya mereka yang memiliki niat tulus dan hati bersih yang bisa sampai ke sana. Orang serakah justru akan hilang di dalam kegelapan. Salah satu legenda terkenal menyebutkan adanya pasukan gaib berbentuk macan putih di Nusa Kambangan. Pasukan ini adalah penjaga hutan yang setia pada Raja Gaib. Wujudnya menyeramkan, dengan mata menyala merah di kegelapan malam. Orang yang tersesat di hutan sering merasa diikuti oleh tatapan tajam dari balik pepohonan. Bila mereka berlaku sopan, macan putih itu akan mengantar jalan keluar. Namun, bila mereka lancang, maka pasukan macan putih akan menampakkan wujudnya dan membuat orang lari ketakutan. Bulan purnama di Nusa Kambangan selalu dianggap istimewa. Pada malam itu, tabir dunia manusia dan dunia gaib diyakini menipis. Banyak pertapa memilih malam purnama untuk bersemedi dan mencari wangsit. Cahaya bulan yang menyinari hutan membuat suasana semakin mistis. Beberapa saksi mengaku melihat arak-arakan prajurit gaib melintas di bawah cahaya bulan. Mereka berjalan dengan senjata lengkap menuju istana gaib. Siapapun yang melihatnya tidak boleh mengganggu karena bisa terseret masuk ke dalam arak-arakan itu dan tak kembali. Ada keyakinan bahwa Nusa Kambangan juga berfungsi sebagai tempat penebusan dosa. Jiwa-jiwa yang tersesat atau penuh dosa akan diuji di pulau ini. Jika mereka berhasil bertahan, roh mereka akan memperoleh kedamaian. Jika tidak, maka mereka akan menjadi penjaga gaib selamanya. Cerita ini membuat banyak orang menganggap Nusa Kambangan bukan sekedar pulau terlarang, melainkan tempat spiritual yang sakral. Pulau itu menjadi simbol bahwa manusia harus selalu menjaga keseimbangan antara perbuatan duniawi dan tuntunan gaib. Di Nusa Kambangan terdapat pohon-pohon besar yang dianggap keramat. Salah satunya adalah pohon beringin tua yang disebut sebagai beringin wulan. Konon, pohon ini menjadi tempat singgah roh-roh leluhur dan prajurit gaib. Siapapun yang berani menebangnya akan mendapat celaka. Penduduk pesisir selalu memberi sesaji di bawah pohon itu sebelum memasuki hutan. Mereka percaya pohon keramat adalah penanda batas dunia manusia dengan dunia gaib. Jika dihormati, pohon tersebut akan melindungi pengunjung dari mara bahaya. Di sebuah tebing curam, terdapat mata air yang dikenal dengan nama air mata pulau. Air ini mengalir terus-menerus tanpa pernah kering, meski musim kemarau panjang. Orang percaya bahwa mata air tersebut adalah tangisan seorang putri gaib yang dikutuk. Air dari sumber itu dianggap memiliki kekuatan penyembuhan. Banyak orang yang datang secara diam-diam untuk mengambilnya. Namun, mereka juga diwanti-wanti agar tidak serakah, sebab mengambil air berlebihan akan menimbulkan malapetaka. Masyarakat setempat sering mendengar suara langkah kaki berat di malam hari, seolah ada pasukan yang sedang berpatroli. Namun, saat dilihat, tidak ada seorang pun. Suara itu dipercaya sebagai tanda penjaga malam dari kerajaan gaib. Beberapa orang yang nekat mengikuti suara itu justru tersesat jauh ke dalam hutan. Mereka baru kembali setelah berhari-hari dengan tubuh lemas dan mata kosong. Kisah ini memperkuat keyakinan bahwa pulau tersebut memang dijaga dengan ketat setiap malam. Pantai-pantai di sekitar Nusa Kambangan memiliki keindahan yang tersembunyi. Namun, di balik ombak dan pasirnya terdapat misteri. Pada senja hari sering muncul bayangan orang-orang yang berjalan di garis pantai.
Saat didekati, bayangan itu lenyap begitu saja. Beberapa nelayan percaya bahwa bayangan itu adalah roh prajurit yang gugur dalam peperangan lama. Mereka menjaga pantai agar tidak diganggu oleh manusia serakah. Kehadiran bayangan itu menjadi peringatan agar manusia menghormati wilayah gaib. Cerita mistis menyebutkan adanya pasar gaib di dalam hutan Nusa Kambangan. Pada malam tertentu, terdengar riuh suara orang berjualan, lengkap dengan bau makanan dan suara tawar-menawar. Namun, jika seseorang mencoba mencari sumber suara, yang terlihat hanya hutan sunyi. Pasar gaib ini dipercaya sebagai tempat roh bertransaksi. Ada yang mengatakan, jika seseorang berani membeli sesuatu di pasar itu, maka mereka akan terikat dengan dunia gaib selamanya. Karena itu, orang tua selalu melarang anak-anak berjalan sendiri di malam hari di sekitar pulau. Di tebing Nusa Kambangan terdapat gua-gua laut yang hanya terlihat saat air surut. Dari dalam gua itu sering terdengar nyanyian perempuan yang merdu. Nelayan yang mendekat dibuat terhanyut dan lupa waktu hingga perahunya hampir karam. Cerita rakyat mengatakan suara itu berasal dari dayang kerajaan gaib. Mereka menebar pesona untuk menguji hati manusia. Jika manusia tergoda, ia akan terseret masuk ke alam gaib dan tidak pernah kembali ke dunia nyata. Hutan Nusa Kambangan sering ditemukan jejak tapak kuda yang panjang. Meski tidak ada pasukan yang lewat, jejak itu muncul pada malam hari dan hilang menjelang pagi. Penduduk percaya jejak itu adalah bukti nyata pasukan gaib yang sedang berpatroli. Ada kisah seorang pemburu yang mengikuti jejak tersebut hingga jauh ke hutan. Ia melihat cahaya berkilau seperti barisan obor. Namun, ketika ia mendekat, mendadak ia pingsan. Saat sadar, ia sudah berada di pinggir hutan dengan tubuh penuh luka. Orang yang memasuki Nusa Kambangan harus mematuhi pantangan tertentu. Tidak boleh berbicara sombong, tidak boleh menebang pohon sembarangan, dan tidak boleh mengambil batu atau tanah. Barang sekecil apapun dari pulau itu dianggap memiliki penjaga gaib. Banyak cerita orang yang melanggar pantangan kemudian mendapat musibah. Ada yang sakit keras, ada pula yang diganggu mimpi buruk setiap malam. Setelah barang itu dikembalikan ke tempat asalnya, barulah mereka bisa sembuh dan hidup tenang. Setiap tahun, masyarakat pesisir Cilacap melakukan ritual larem sesaji ke Laut Selatan. Ritual ini dipercaya sebagai penghormatan kepada penguasa gaib Nusa Kambangan dan Laut Selatan. Sesaji berupa kepala kerbau, bunga, dan makanan dilarungkan ke laut. Orang percaya bahwa dengan melakukan ritual ini, hubungan antara manusia dan dunia gaib tetap harmonis. Ombak pun menjadi lebih bersahabat dan hasil laut lebih melimpah. Ritual ini masih dilakukan hingga kini sebagai warisan leluhur. Pernah terjadi peristiwa aneh ketika angin puting beliung hanya berputar di atas Nusa Kambangan. Tidak ada hujan, hanya pusaran angin yang menderu seperti suara gamelan. Orang yang menyaksikan merasa ngeri karena pusaran itu terlihat seperti tarian pasukan gaib. Penduduk percaya bahwa malam itu kerajaan gaib sedang mengadakan upacara besar. Angin menjadi tanda kehadiran para makhluk halus dari seluruh penjuru. Sejak saat itu, malam berangin kencang selalu dianggap sebagai pertanda bahwa dunia gaib sedang bergerak. Sejak masa kolonial hingga kini, Nusa Kambangan dikenal sebagai pulau penjara. Narapidana kelas berat ditempatkan di sana. Namun, cerita mistis tetap hidup
karena banyak penghuni penjara yang mengalami gangguan gaib. Mereka mendengar suara langkah di lorong, padahal tidak ada siapapun. Beberapa napi bahkan mengaku bermimpi bertemu prajurit bersenjata lengkap yang memberi peringatan. Ada yang merasa dijaga, ada pula yang ketakutan. Hal ini membuat keyakinan bahwa penjara di Nusa Kambangan bukan sekadar tempat duniawi, tapi juga berada di bawah pengawasan kerajaan gaib. Legenda menyebutkan adanya ikatan kuat antara Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, dengan Raja Gaib Nusa Kambangan. Mereka disebut sebagai sekutu dalam menjaga keseimbangan alam. Jika salah satunya terusik, maka yang lain akan turun tangan. Masyarakat Jawa sering menyebut perjanjian mereka sebagai perjanjian abadi. Karena itulah, ritual laut di Cilacap sering diarahkan untuk menghormati keduanya. Keyakinan ini menjadikan Nusa Kambangan sebagai wilayah sakral yang terhubung langsung dengan Laut Selatan. Ada bagian hutan di Nusa Kambangan yang dijuluki hutan kegelapan. Di sana, cahaya matahari hampir tidak pernah masuk karena pepohonan terlalu rapat. Siang hari terasa seperti senja dan malam menjadi sangat mencekam. Orang yang masuk ke hutan itu sering kehilangan arah. Kompas tidak bekerja, dan suara-suara aneh menggema dari segala arah. Banyak yang percaya hutan ini adalah tempat bersemayam para roh penasaran yang tidak bisa keluar dari dunia manusia. Dari dulu, banyak pertapa datang ke Nusa Kambangan untuk mencari kesaktian. Namun, tidak semuanya berhasil kembali. Sebagian besar hilang tanpa jejak. Diyakini tersesat di antara dua dunia. Hanya sedikit yang kembali dengan membawa ilmu atau pusaka sakti. Kisah-kisah pertapa ini membuat Nusa Kambangan semakin dihormati. Pulau itu dianggap sebagai tempat ujian spiritual, di mana hanya mereka yang berhati murni yang akan selamat. Para leluhur selalu menekankan bahwa ilmu tanpa laku batin hanya akan membawa celaka. Pada malam tertentu, terlihat cahaya api biru menari di atas tanah dan pepohonan Nusa Kambangan. Api itu tidak membakar, tetapi bergerak seolah hidup. Penduduk setempat menyebutnya api gaib, tanda keberadaan makhluk halus. Beberapa orang sakti menganggap api itu sebagai penunjuk jalan menuju kerajaan gaib. Namun, bagi orang biasa, api itu justru bisa menyesatkan. Barang siapa mengejar cahaya itu, ia akan berputar-putar di hutan hingga kelelahan tanpa menemukan jalan keluar. Tebing-tebing karang Nusa Kambangan yang menjulang tinggi dipercaya dihuni oleh makhluk penunggu. Saat malam hari, sering terdengar suara derap kuda dari atas tebing. Padahal tak ada jalan untuk menunggang kuda di sana. Beberapa orang bahkan melihat sosok prajurit berdiri tegak di puncak karang. Penunggu itu diyakini sebagai prajurit gaib yang menjaga batas pulau. Mereka tidak mengganggu manusia selama manusia tidak berbuat lancang. Namun, bagi yang melanggar, penunggu tebing bisa menampakkan wujudnya dengan sorot mata yang menyala merah. Ada sebuah sungai kecil di Nusa Kambangan yang airnya kadang berwarna merah. Fenomena ini muncul hanya pada malam-malam tertentu. Masyarakat percaya sungai itu menjadi tempat pembersihan jiwa para roh yang tersesat. Orang sakti yang berani mandi di sungai itu diyakini akan memperoleh kekuatan baru. Namun, jika orang biasa nekat melakukannya, mereka justru jatuh sakit atau mengalami gangguan gaib.
Karena itu, sungai ini tetap dianggap angker dan dijauhi. Konon, di dalam istana gaib Nusa Kambangan terdapat sebuah pengadilan. Di sanalah roh-roh manusia yang bersalah diadili. Para prajurit gaib menjadi saksi, dan sang raja bertindak sebagai hakim. Hukuman diberikan sesuai dengan dosa semasa hidup. Banyak orang percaya roh yang dihukum akan dijadikan penjaga pulau. Mereka berkeliaran di hutan, pantai, dan gua sebagai pengawas abadi. Kepercayaan ini membuat masyarakat selalu berusaha hidup selaras, agar kelak tidak mendapat hukuman di pengadilan gaib. Seiring berjalannya waktu, kisah mistis Nusa Kambangan diwariskan turun-temurun. Leluhur mengajarkan agar manusia menghormati alam, laut, dan hutan karena semuanya memiliki penjaga gaib. Pulau ini menjadi simbol keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Banyak ritual masih dijalankan hingga kini sebagai bentuk penghormatan. Dari larung sesaji, semedi, hingga pantangan-pantangan tertentu. Semua itu bertujuan agar manusia tidak melupakan perjanjian lama dengan kerajaan gaib yang menjaga pulau. Hingga hari ini, Nusa Kambangan tetap menyimpan dua wajah, sebagai pulau penjara dan pulau gaib. Bagi masyarakat umum, ia adalah tempat penuh misteri yang sulit dicamah. Namun, bagi mereka yang percaya, pulau ini adalah kerajaan gaib yang masih berkuasa di balik tabir. Legenda tentang Raja Gaib, prajurit tak kasat mata, dan istana megah terus hidup di hati masyarakat Jawa. Pulau ini bukan sekadar daratan di selatan Jawa, melainkan bagian dari sejarah mistis Nusantara. Nusa Kambangan pun tetap abadi sebagai pulau misteri yang dihormati.